Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam pemahaman sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang surga dan neraka. Di dalam berbagai agama yang ada di dunia, masing-masing memiliki konsep atau pemahaman sendiri tentang surga dan neraka. Dan di sini saya akan membahas dari sudut pandang kekristenan. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video singkat berikut ini untuk mengawali pemahaman sederhana kali ini. Convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita menemukan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mengasihi, mengapa Dia menciptakan neraka? Seharusnya Allah yang mengasihi tidak menciptakan neraka. Dia harus menciptakan surga untuk setiap manusia. Mengapa adanya neraka? Dan mengapa adanya surga? Nah, di dalam konten ini saya akan membahas secara sederhana buat kita semua agar kita bisa memahami mengapa ada surga dan mengapa ada neraka. Di dalam video yang kita saksikan tadi, kita bisa menyaksikan bagaimana mereka menolak hukum atau aturan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi bagi mereka hukum atau aturan yang dibuat itu adalah suatu hal yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Dan hukum yang dibuat itu seolah-olah untuk memasukkan manusia kepada sebuah kesulitan dan ujungnya manusia akan masuk ke dalam neraka. Dan mana bukti kasih Tuhan? Mengapa Tuhan membuat aturan yang sulit dan sehingga membuat manusia tidak bisa melakukannya dan bahkan membuat manusia masuk dalam neraka? Begini ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Di dalam kehidupan manusia bukan hanya hukum agama yang berlaku, tetapi juga ada hukum negara yang berlaku di dalam kehidupan kita. Bagaimana jika kita hidup di sebuah tempat yang tidak memiliki hukum atau tidak memiliki aturan? Saya percaya tempat itu adalah tempat yang paling kacau di dunia ini. Kenapa? Ketika saya tidak menyukai seseorang, saya bisa saja melakukan apa yang saya mau lakukan pada orang itu. Misalnya, saya bunuh dia. Tidak ada hukum yang berlaku. Saya bisa mengambil apa yang menjadi milik orang lain tanpa harus merasa bersalah. Jika ada sebuah tempat yang tidak ada tatanan nilai atau tidak ada tatanan hukumnya, tentunya tempat itu tidak akan layak dihuni oleh manusia. Karena hukum atau peraturan itu akan mengatur manusia bagaimana hidup lebih baik, bagaimana memperlakukan sesama lebih baik, bagaimana kita punya standar untuk bersosialisasi dengan sesama kita manusia maupun dengan alam. Nah, bagaimana dengan hukum yang Tuhan berikan bagi manusia? Tujuannya untuk apa? Saya percaya tujuan yang Tuhan berikan bagi manusia melewati hukum dan aturan yang Dia berikan itu adalah agar manusia hidup lebih baik dengan sesamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan kita kepada hukum Allah membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Seorang anak yang mengasihi orang tuanya adalah anak yang taat dan patuh kepada perintah orang tuanya dan berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Selanjutnya, surga itu apa sih? Tempat yang seperti apa dan untuk siapa? Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 3 dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Surga adalah tempat di mana Allah bertahta dan memimpin umatnya. Jadi orang-orang yang menerima surga adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah dan menerima aturan-aturannya. Surga adalah tempat di mana Allah memerintah, dan surga adalah tempat di mana orang-orang yang mengikuti perintah Allah selama dia hidup dalam dunia ini. Jika ada orang yang tidak mengikuti perintah Allah selama dalam dunia ini, berarti dia sudah mengambil bagiannya untuk tidak tinggal di surga yang diperintah oleh Allah. Kemudian dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat dikatakan di sana, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sorga adalah tempat di mana umat Tuhan bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dan sesungguhnya. Kemudian dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Di dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sorga adalah tempat di mana Allah berada bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Kemudian bagaimana dengan neraka? Tempat seperti apakah neraka itu? Apakah neraka itu dibuat oleh Tuhan secara sengaja atau tidak? Mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami selama ini. Baik, kita akan lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jikalau sorga tempat yang dipimpin oleh Allah, sorga adalah tempat di mana manusia merasakan kehadiran Allah secara langsung, maka neraka ini adalah kebalikannya. Neraka adalah tempat di mana Allah tidak ada sama sekali di situ, kehadiran Allah sama sekali tidak ada tempat itu, dan manusia akan selama-lamanya jauh daripada hadirat Tuhan. Jadi jika dunia dan alam semesta selama ini dalam keadaan yang baik, itu karena kehadiran Allah atau keberadaan Allah masih ada dalam dunia ini, dan itu membuat segala sesuatu menjadi teratur dan baik. Surga adalah tempat di mana kehadiran dan keberadaan Allah begitu nyata bagi umatnya, dan neraka adalah tempat di mana ketiadaan Allah dan ketidakhadiran Allah di tengah-tengah manusia. Salah satu bukti yang dapat kita lihat dalam Alkitab itu tertulis dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ada ruang dan dimensi yang berbeda antara sorga dan neraka. Itu ditulis dalam ayat ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sorga adalah tempat di mana Allah berada dengan umatnya. Neraka adalah tempat di mana Allah tidak hadir bersama dengan manusia. Jadi tempat dimanapun dalam alam semesta ini yang tidak memiliki kehadiran Allah di situ, maka tempat itu akan berubah menjadi neraka. Jadi neraka apakah diciptakan buat manusia? Tentunya tidak. Tapi manusia memilih untuk tinggal di sana dengan tanpa keberadaan Allah dalam hidup mereka. Demikianlah pembahasan dari pemahaman sederhana. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, agar kita hidup lebih baik, menjadi berkat bagi sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan share bagi orang lain agar menjadi berkat juga bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat bahwa Yesus mengasihi kita semua. Amin.